pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, puji dan syukur atas nikmat Tuhan yang telah berikan kepada kita hari ini, yang sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penulisan direct request. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Vincenzius De Paul dan ada rekan-rekan saya di sini, Paskaria Rika dan Beatrice Stella. Di sini kami akan mulai untuk presentasinya. Materi pertama akan dibacakan oleh Beatrice Stella. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian direct request. Nah, apa sih itu pengorganisasian direct request? Permintaan atau permohonan langsung atau direct request sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara yang dilakukan dengan tatap muka. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, misalnya suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimiles, atau email. Nah, materi yang kedua itu ada pengorganisasian direct request yang mencakup yang pertama itu ada pembukaan. Apa sih itu pembukaan? Pembukaan itu merupakan aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request yang kegunaannya untuk menulis yang tidak sekedar untuk kita pahami, tetapi juga untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai contoh, misalnya jika kita meminta data sensus tahun 2004 dari suatu lembaga pemerintah, ada kemungkinan orang yang menangani permintaan kita tersebut tidak tahu apakah yang kita inginkan adalah suatu rangkuman data, 1 atau 2 halaman, atau suatu laporan sensus yang rinci. Nah, oleh karena itu, pada kalimat permulaan, kita harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Yang kedua ada penjelasan rinci. Apa sih itu penjelasan rinci? Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembuka lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Pendekatan lain yang dapat kita terapkan untuk bagian pertengahan adalah membuat serangkaian pertanyaan, terutama jika permintaan kita menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks, seperti spesifikasi secara teknis, dimensi, dan kegunaan dari suatu produk. Jika permintaan kita lebih dari satu jenis, maka kita sebaiknya membuat daftar dan memberi nomor secara berurutan. Nah, yang ketiga ada penutup. Bagaimana sih penutup itu? Bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Kemudian materi yang ketiga ada permintaan informasi rutin. Mengapa? Bila kita ingin mengetahui tentang suatu hal untuk memperoleh opini dan seseorang atau memberikan saran
untuk melakukan suatu tindakan, kita biasanya perlu bertanya. Sebagai contoh, permintaan secara sederhana adalah menanyakan apa yang dapat Anda kerjakan atau mengapa saya membuat permintaan. Surat-surat permintaan secara rutin layak memperoleh perhatian. Dalam kebanyakan organisasi, memo dan surat-surat seperti itu dikirim ke ratusan bahkan ribuan karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Oleh karena itu, ketika menulis surat-surat permintaan rutin, kita harus menjaga maksud atau tujuan menulis pesan dalam ingatan kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri apa yang kita inginkan terhadap pembaca setelah mereka memahami pesan yang kita sampaikan. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Paskarya Rika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Ide pokok dalam paragraf pertama berisi undangan, selanjutnya diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang ide pokok di awal surat tersebut. Berikutnya diakhiri dengan penutup yang berisi suatu harapan atau tindakan yang diinginkan dan ucapan terima kasih. Selanjutnya ada surat pesanan dan referensi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu pernyataan rinci apa yang kita pesan, metode pengirimannya, dan cara pembayarannya. Setelah itu ada permintaan kredit. Secara sederhana, ada 2 tahap yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga kekreditan yang ada, dan yang kedua, mengirimkan atau melampirkan berbagai data penduduk yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data penduduk ini mencakup kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Dalam surat permohonan kredit, di samping data pribadi kita, jenis usahanya, dan jumlah besar kecilnya kredit yang diminta, juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis di masa depan kita. Materi selanjutnya, strategi penulisan untuk permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi untuk penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung. Pendekatan langsung memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan sebagai berikut. Yang pertama ada keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah meningkatkan pemahaman secara komprehensif ketika pertama kali membaca suatu pesan. Keunggulan yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah kita lakukan. Keunggulan yang ketiga, menghemat waktu. Dan juga ada kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Dan kelemahan yang kedua adalah kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok bahasan. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif, penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. Yang pertama, ada ide-ide pokok yang jelas, dan yang kedua, penjelasan rinci, dan yang ketiga, ada surat penutup. Pesan-pesan good news. Bentuk-bentuk good news yang sering dibuat perusahaan, contohnya seperti tentang pekerjaan dan tentang produk. Selain itu, ada pesan-pesan goodwill. Bentuk-bentuk goodwill yang sering dibuat perusahaan adalah seperti ucapan selamat, penghargaan, dan ucapan duka cita. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gary. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudara Rika tadi, menulis jawaban positif. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan hormat kepada orang lain. Nah, itu seperti
dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. 1. Surat-surat konfirmasi pesan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesan produk telah diterima. 2. Menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Menangani permintaan kredit. Di sini, kredit pada dasar adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Di sini dalam persetujuan kredit, surat persetujuan kredit merupakan suatu yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembukaan surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Pada bagian pertengahan surat mencangkum beberapa hal, antara lain batas maksimal jumlah kredit, potongan harga, beban bunga, dan tanggal jatuh tempo. 2. Memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju, yaitu contohnya seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online. Terminal komputer dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.